Siapa sangka, seorang putri dari keluarga terpandang rela melepas semua kemewahan demi pria yang tiap harinya menyapu halaman masjid. Tapi dunia punya cara sendiri untuk membungkam hinaan. Setahun setelah pernikahan mereka, semua mata terpaku, semua mulut terdiam. Nama sang marbot justru mengguncang seantero negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Story. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bahwa cinta, ketulusan, dan perjuangan mampu membalikkan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi selanjutnya. Di sebuah kota kecil bernama Salatiga, berdirilah rumah besar bergaya kolonial milik keluarga Haryo. Dikenal sebagai pengusaha tekstil sukses, Pak Haryo dan istrinya Bu Retno punya segalanya. Kekayaan, kehormatan, dan seorang putri cantik bernama Sekar Ayu. Sekar, gadis berusia 24 tahun, lulusan universitas ternama, lemah lembut dan cerdas. Tapi hatinya sepi. Ia tumbuh dalam lingkungan serba mewah, namun tanpa kebebasan mencintai. Setiap laki-laki yang mendekatinya selalu diukur dari harta dan jabatan. Lalu muncullah sosok sederhana bernama Reza, seorang marbot masjid di kampung belakang, pria yang setiap subuh menyapu lantai masjid dan merapikan sandal jamaah. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah teduh dan baju lusuh itu, Reza menyimpan keteguhan luar biasa. Ia sopan, rendah hati, dan pekerja keras. Sekar pertama kali melihatnya saat mengantar sumbangan ke masjid. Dari pandangan pertama, hatinya tertarik. Tapi tentu saja, cintanya dianggap tak masuk akal oleh keluarga. Masya Allah, Mbak Sekar bercanda. Itu hanya penjaga masjid, ujar ibunya dengan wajah merah padam ketika Sekar mengutarakan niatnya. Namun, cinta Sekar tak main-main. Reza pun, walau merasa tak pantas, tidak bisa membohongi perasaannya. Mereka menjalin hubungan, diam-diam, hanya saling berkirim pesan dan bertemu saat Sekar datang ke masjid untuk beramal. Keputusan Sekar untuk menikah dengan Reza meledakkan rumah keluarga Haryo. Ayahnya hampir pingsan saat mendengar rencana itu. "Kau mau mempermalukan keluarga kita? Hanya karena lelaki itu?" bentak Pak Haryo sambil membanting gelas teh. Bu Retno pun menangis histeris. "Banyak pria mapan antri ingin melamarmu, Nak. Kenapa harus dia?" Sekar hanya diam. Matanya berkaca-kaca. Tapi hatinya teguh. Cinta bukan tentang harta. Reza memang miskin, tapi ia memiliki hal yang tak bisa dibeli. Akhlak dan hati yang bersih. Dengan berat hati, ia memilih meninggalkan rumah. Tanpa restu, tanpa seserahan mewah, hanya dihadiri beberapa warga kampung. Sekar dinikahi Reza di pelataran masjid yang sederhana. Gaun pernikahannya pun ia jahit sendiri. Tidak ada pesta, tidak ada dekorasi mahal, tapi senyumnya tulus sekali. "Apakah kamu yakin, Sekar?" bisik Reza sebelum mengucap ijab kabul. Sekar mengangguk. "Selama aku bersamamu, aku merasa utuh." Setelah menikah, hidup mereka sangat sederhana. Tinggal di rumah kontrakan sempit dengan dapur mungil yang tak selalu bisa menyuguhkan lauk lengkap. Sekar mulai belajar memasak, mencuci, bahkan menjahit untuk tambahan penghasilan. Namun tak pernah ia mengeluh. Sementara Reza terus bekerja di masjid dan sesekali membantu berdagang di pasar. Lingkungan tak berhenti mencibir. "Putri bangsawan kok jadi istri marbot? Malu-maluin," ujar tetangga dengan sinis. Bahkan, teman-teman lama Sekar menjauh. Grup WhatsApp alumni tak lagi membalas sapanya. Tapi Sekar tetap tenang. Ia mulai membagikan kisah hidupnya di media sosial tentang bagaimana mencintai dengan sederhana. Beberapa video-videonya ternyata menarik perhatian netizen. Sementara itu, diam-diam Reza mengikuti pelatihan intensif dari lembaga digital dakwah. Ia memiliki suara merdu saat mengaji dan mulai membacakan ceramah-ceramah pendek. Videonya diviralkan oleh salah satu ustadz terkenal. Suatu malam,
Saat listrik padam, mereka duduk hanya ditemani cahaya lilin. Reza menggenggam tangan Sekar. "Aku masih belum bisa membalas semua pengorbananmu." Sekar tersenyum. "Cintamu sudah cukup. Kita belum selesai." Tak disangka salah satu video Reza tentang kesederhanaan Rasulullah dalam mencintai viral hingga ditonton jutaan orang. Seorang produser TV nasional tertarik dan mengundangnya sebagai narasumber. Dalam sekejap, nama Reza jadi sorotan. Dari marbot masjid, ia diundang ke berbagai kajian dan talk show. Bahkan beberapa pengusaha besar menyumbang untuk mendirikan rumah tahfidz atas namanya. Ia tetap sederhana, tetap membersihkan masjid jika sedang tidak di luar kota. Keluarga Sekar yang dulu mencaci, kini hanya bisa terdiam saat melihat nama Reza di televisi. Pak Haryo gemetar saat melihat Reza menyampaikan ceramah di depan menteri dan tokoh-tokoh besar. Wajahnya ditundukkan oleh rasa malu. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Reza dan Sekar diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan sebagai pasangan inspiratif. Di sana, Reza berdiri tegak dengan baju koko putih dan Sekar mendampinginya dengan senyum bahagia. "Dulu aku hanya marbot," ucap Reza dalam pidatonya. "Tapi istri saya membuat saya percaya bahwa yang rendah di mata manusia bisa jadi tinggi di mata Allah." Seketika, ruangan hening. Bahkan, Presiden berdiri memberi tepuk tangan. "Sahabat semua, ingatlah bahwa cinta yang tulus tak memandang status sosial. Jangan remehkan seseorang karena penampilannya hari ini. Karena bisa jadi dia sedang disiapkan Tuhan untuk jadi luar biasa esok hari." Reza dan Sekar adalah bukti nyata bahwa cinta, keyakinan, dan kesabaran bisa mengubah hinaan menjadi kebanggaan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu share agar lebih banyak orang bisa memetik pelajaran dari perjalanan luar biasa mereka.